Halo teman-teman semuanya, salam jumpa untuk kita semua dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang telah kami siapkan, yakni berkenaan dengan administrasi negara Cina dengan administrasi negara di Indonesia. Nantinya juga ada beberapa aspek yang akan kami angkat untuk kami bahas bersama di sini. Kami dari kelompok 6, saya sendiri, Skaryandi, dan juga dua rekan saya, Maya Destiani dan juga Randy Triarmedini. Baik, langsung saja kami akan menyampaikan dari kami dalam video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Triarmedini dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil presentasi saya yang berjudul Sistem Administrasi Pemerintahan dan Perekonomian. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan dapat lebih berhasil bila terdapat suatu sistem administrasi pemerintah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyempurnaan administrasi pemerintah merupakan suatu usaha yang penting dan merupakan bagian daripada seluruh pelaksanaan rencana pembangunan. Penyempurnaan bidang administrasi pemerintah bersifat menyeluruh namun dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan. Sejak tahun 1966 telah banyak dilakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi pemerintah di berbagai bidang. Bidang perbaikan dan penyempurnaan administrasi pemerintah mencakup antara lain tentang organisasi pemerintah pusat, hubungan kerja antar lembaga pemerintah daerah, administrasi kepegawaian, perusahaan negara, penerbitan administrasi pengawasan, administrasi keuangan, serta sistem administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penyempurnaan administrasi pemerintah sebagai pencerminan peran pemerintah dalam pembangunan, maka penyempurnaan administrasi pemerintah ditujukan kepada kemampuannya dalam menggerakkan dan mendorong pembangunan melalui cara-cara yang lebih bersifat pengarahan dan pengawasan. Penyempurnaan kelembagaan diarahkan untuk mendudukkan aparatur sesuai dengan fungsi agar jelas bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penyempurnaan bidang organisasi. 1. Organisasi pemerintah pusat. 2. Pemerintah di daerah. 3. Perwakilan luar negeri. 4. Pelembagaan hubungan kerja antar lembaga. 5. Lembaga pengawasan. Penyempurnaan bidang kepegawaian. 1. Arah penyempurnaan bidang kepegawaian. 2. Masalah komposisi formasi. 3. Pengadaan pegawai. 4. Pembinaan pegawai berdasarkan sistem karir. 5. Kebijakan di bidang gaji dan sistem gaji. 6. Pendidikan dan latihan. 7. Peningkatan disiplin kerja. 8. Pensiun dan kesejahteraan sosial. 9. Tata usaha kepegawaian. 10. Penyempurnaan undang-undang kepegawaian. Penyempurnaan bidang ketatalaksanaan. Ketatalaksanaan akan dilakukan dalam segala aspek dan tingkat organisasi, terutama dalam tingkat pelaksanaan. Penyempurnaan badan-badan usaha ekonomi negara dan lembaga-lembaga keuangan. Penyempurnaan badan-badan usaha ekonomi negara, baik Perjan, Perum, maupun Persero ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum yang lebih baik dan merata, serta peningkatan penumpukan pendapatan dan laba yang berguna bagi dana pembangunan negara. Penyempurnaan badan-badan usaha ekonomi negara tersebut dan pembinaan lembaga-lembaga keuangan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan dunia usaha terutama pembinaan secara sehat pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Rencana operasional tahunan. Perencanaan terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dalam kurung 5 tahun, dan rencana tahunan. Penyusunan kebijakan dan program kegiatan yang lebih konkret sehingga keseluruhannya lebih bersifat operasional. 1. Program pelaksanaan dan perencanaan proyek-proyek. 2. Sistem anggaran dan pembiayaan pembangunan. 3. Kebijaksanaan dan usaha-usaha mobilisasi sumber-sumber pembiayaan. 4. Masalah-masalah manajemen dan pelaksanaan rencana tahunan.
Pendidikan dan pembangunan. 1. Pengertian. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal sukses tidaknya pembangunan itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohaniah atau spiritual, yang secara bulat diartikan pembangunan manusia, dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan. 2. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umumnya, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, yang selanjutnya diasosiasikan dengan pembangunannya pabrik-pabrik, jalan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sasaran pembicaraan. Padahal, banyak bukti yang dialami oleh banyak negara menunjukkan bahwa kemajuan di bidang ekonomi dan industri yang ditandai oleh kenaikan GNP, lalu kenaikan volume ekspor dan impor sebagai indikator ternyata tidak otomatis membawa kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam arti yang terbatas pada bidang ekonomi dan industri saja berjumlah menggambarkan esensi yang sebenarnya dari pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat mengatasi masalah yang hakiki, yaitu terpenuhinya hajat hidup dari rakyat banyak material dan spiritual. Pembangunan ekonomi dan industri mungkin dapat memenuhi aspek tertentu dan kebutuhan, misalnya kebutuhan akan sandangan, pangan, dan papan, tetapi mungkin tidak untuk kebutuhan spiritual yang lain. Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang yang secara material cukup mampu tetapi secara spiritual menanggung banyak masalah? Dinyatakan dalam GBHN, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusia, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup jasmani dan rohani sebagai makhluk individual, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan, pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani, yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Ikhtiar ini tersebut pendidikan. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu, yang saling mengisi. Proses pendidikan pada suatu garis menempatkan manusia sebagai titik awal. Pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk. 3. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh, hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. A. Segi sasaran, B. Segi lingkungan, C. Segi jenjang pendidikan, D. Segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. 4. Keragaman persepsi konsep pembangunan. Terdapat pula ahli yang berpendapat seperti yang dinyatakan oleh Fleckher tahun 1976, pembangunan adalah suatu yang dialami bagaimana manusia, masyarakat, dan negara untuk membangunkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini dapat diibaratkan seperti halnya biji-bijian atau sel tanaman yang akan berkembang menjadi dewasa. 5. Peranan pendidikan dalam pembangunan. 1. Mengembangkan teknologi baru.
Hasil pendidikan adalah orang yang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan mengembangkan yang dapat menghasilkan teknologi baru. 2. Menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Orang-orang yang terdidik hasil pendidikan juga masuk dan aktif bekerja di bidang konstruksi yang menghasilkan rancang bangun berbagai macam pabrik dan perusahaan. 3. Menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Orang-orang yang terdidik hasil pendidikan menjadi pula masukan dalam pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan sebagai tenaga kerja produktif yang memproses produksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa. Sistem agama di Cina. Negara Cina dikenal sebagai negara komunis paling luas di dunia. Namun di balik itu, ternyata ada kehidupan yang harmonis, lebih-lebih dalam kehidupan beragama. Kendati ideologi yang dianut adalah ideologi komunis, kehidupan agama tetap ada dalam kehidupan sosial bangsanya. Walaupun tanda-tanda kehidupan beragama tampak, namun tetap ada pembatasan-pembatasan tertentu. Dengan berdirinya beberapa rumah ibadah dari berbagai agama dan kepercayaan, cukup menjadi bukti bahwa ada tanda-tanda kehidupan beragama di negara yang dikenal menerapkan sistem komunis dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam konstitusinya, Cina menyatakan bahwa rakyatnya bisa menikmati kebebasan beragama dan pemerintah melarang diskriminasi berdasarkan keagamaan, serta melarang organ negara, organisasi publik atau individu melarang orang-orang untuk menganut agama-agama tertentu. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Departemen Publisitas Pusat Cina, Jiang Jiangou. Ia meyakinkan bahwa pemerintah Cina membebaskan masyarakat dengan beragam agama hidup berdampingan, bebas meyakini agama atau aliran kepercayaan. Agama Konghucu, Tao dan Buddha merupakan agama yang memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan budaya Tionghoa. Unsur-unsur dari tiga sistem kepercayaan tersebut masuk ke dalam agama tradisional atau populer. Menurut analisis demografi paling terkini, sekitar 73% populasi di Tiongkok yang meliputi ratusan juta orang mempraktikkan beberapa jenis agama asli Tionghoa dan Tao. 15% adalah Buddha, 11% adalah Kristen, dan 1% adalah Islam. Sistem budaya di Cina. Negara Cina atau Tiongkok memiliki tradisi dan kehidupan yang menarik. Jumlah penduduk terpadat di dunia sekitar 1,37 miliar penduduk di Cina, membuat tradisi dan kebudayaan semakin menguat. Masyarakat Cina memiliki tradisi dan budayanya sendiri, antara lain seperti kaligrafi, makanan, gaya berpakaian, dan lain-lain. Berikut adalah fakta-fakta menarik tentang tradisi dan budaya Cina. Kaligrafi, atau tulisan Cina, adalah seni menulis tanda-tanda bahasa Cina. Kaligrafi ini telah muncul sejak abad kedua, bertujuan untuk menyampaikan gagasan sekaligus menampilkan keindahan abstrak garis. Kaligrafi Cina dapat ditulis dengan menggunakan kuas dengan mengandalkan pergelangan tangan yang bergerak dengan luas. Kuas yang digunakan terbuat dari bambu dan tinta untuk menuliskan huruf-huruf Cina yang penuh makna. Bahasa nasional resmi Cina adalah bahasa Mandarin. Mandarin dalam bahasa Melayu memiliki arti menteri. Mandarin adalah sebutan untuk pembesar-pembesar Cina dari dinasti Qing. Dinasti ini didirikan oleh suku Manchu, dan itu sebabnya pembesar-pembesar kekaisaran disebut sebagai Mandarin, yang berarti pembesar Manchu. Kemudian sebutan Mandarin berevolusi sebagai Mandarin. Dan akhirnya, bahasa yang digunakan para pembesar Manchu disebut sebagai bahasa Mandarin. Hampir di seluruh negara di dunia mengenal masakan Cina yang mudah diterima oleh lidah setiap orang. Masakan Cina dikenal dengan bumbu yang sederhana, namun memiliki rasa yang khas. Masakan Cina biasanya tidak memerlukan waktu masak yang terlalu lama, sehingga dapat dihidangkan dengan segera, dengan rasa yang nikmat. Misalnya capcay, kue tiao, koloke, dan sejenisnya. Selanjutnya, makan dengan menggunakan sumpit. Awalnya, sumpit diciptakan bangsa Tiongkok sejak 3.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Di dalam masyarakat Tionghoa atau Cina, tradisi makan bersama adalah kesempatan berkumpul sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antara sanak keluarga dan teman-teman. Itulah sebabnya, agar pertemuan menyenangkan, maka penggunaan alat makan yang tajam harus dihindari. Sumpit berbentuk dua batang kayu sama panjang, yang dipegang di antara jari-jari salah satu tangan.
Yang selanjutnya, pakaian putih untuk berkabung. Jika umumnya orang berkabung mengenakan pakaian hitam, maka warga Cina menggunakan pakaian berkabung serba putih yang disebut holam. Pakaian berkabung orang Cina terdiri dari pakaian serba putih dan topi putih yang terbuat dari kain belacu. Selain itu, dipasang H atau sejenis pita putih yang diikatkan di lengan kiri sebagai tanda berkabung. Kalender Cina. Kalender Cina merupakan sistem penanggalan tertua di dunia. Hal ini semakin menguatkan bahwa Cina adalah negara yang telah memiliki peradaban sejak lama. Kalender Cina telah digunakan sejak abad ketiga sebelum Masehi. Kalender Cina diciptakan Huang atau Maharaja Kuning yang memerintah pada tahun 2698 hingga 2599 sebelum Masehi. Selanjutnya, sistem agama di Indonesia. Keberadaan agama-agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Mengenai persentasenya, menurut hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, 87,18% dari 237 juta penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. 6,96% Kristen Protestan, 2,9% Kristen Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktekkan kepercayaannya, dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Dalam Ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Indonesia ada Kementerian Agama yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang selanjutnya, sistem budaya di Indonesia. Berbicara tentang kebudayaan, banyak kalangan memberi pengertian, baik oleh kalangan awam maupun para ilmuwan yang dapat melahirkan banyak definisi atau batasan. Namun semua pengertian atau definisi tersebut adalah sama, di mana kebudayaan merupakan kesatuan dari norma dan perilaku, sedangkan perbedaannya hanya terletak pada pihak yang tetap menganggap bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari norma, perilaku, dan benda kebudayaan, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa perilaku dan norma harus dipisahkan secara tegas guna kepentingan studi dan analisa kehidupan masyarakat. Dalam sebutan tahun 1998. Suparlan dalam Melalatoa tahun 1997 mengemukakan bahwa tidak mudah mengatakan apa itu kebudayaan Indonesia, karena baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, apalagi corak masyarakatnya yang majemuk. Tetapi secara garis besar, ada 3 macam kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kebudayaan suku-suku bangsa. Yang ketiga, kebudayaan lokal sebagai sebuah wadah yang mengakomodasi lestarinya perbedaan identitas suku bangsa, serta masyarakat yang saling berbeda kebudayaannya, yang hidup dalam satu wilayah, misalnya pasar atau kota. Memang sulit menggambarkan sistem budaya yang menjadi pedoman dalam interaksi antar masyarakat yang majemuk dan jumlah penduduknya yang besar. Namun hal ini disampaikan oleh Bakhtiar bahwa setidaknya bisa dikenali 4 macam sistem budaya yang berbeda satu sama lain. Masing-masing sistem budaya ini mengatur kehidupan orang yang dianggap atau lebih penting lagi menganggap dirinya sendiri
sebagai pemilik sistem itu. Secara singkat, keempat sistem budaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem budaya dari kelompok etnis yang masing-masing beranggapan bahwa kebudayaan diwariskan kepada mereka secara turun-temurun dari nenek moyang. Masing-masing budaya kelompok etnis ini memiliki tanah asal, wilayah tempat nenek moyang pertama kali menetap, asal dari masyarakat etnis ini yang kini telah menjadi lebih luas. Sistem budaya ini biasanya disebut sebagai sistem adat. 2. Sistem budaya yang terdiri atas sistem budaya agama-agama besar yang tanpa kecuali berasal dari Kepulauan Indonesia. Tidak satupun dari sistem ini memiliki tanah asal di Kepulauan Indonesia, dan semua sistem budaya ini memiliki banyak pengikut di luar Indonesia. Hal ini merupakan pembeda terpenting antara sistem budaya yang berdasarkan agama dan berdasarkan kelompok etnik. Yang ketiga, sistem budaya Indonesia. Sistem budaya ini merupakan yang termuda di antara semua sistem budaya yang ada. Namun yang terpenting, jika ditinjau dari fungsinya dalam pengintegrasian masyarakat Indonesia. Semua penduduk Indonesia dianggap sebagai anggota dari sistem budaya ini. Sistem budaya yang majemuk yang terdiri atas sistem budaya asing yang sedikit banyak mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan sebagian dari penduduk yang tersebar di Kepulauan Indonesia. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video dari kami.